Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah al-qawi sultan, al-wadih al-burhan wal-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammad المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد. Yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita semua, guru kita bersama, orang tua kita bersama, sesepuh kita bersama, yang mulia Al-Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Munawir Asri beserta seluruh keluarga besar beliau dan seluruh majlis taklim Al-Munawir, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau, Allah perkuat langkahan kaki beliau di dalam berdakwah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ingat waktu itu saya masih muda, tahun 2006 di daerah Rempoa. Waktu itu Kiai ceramah di sana. 2006 di daerah Rempoa. Anak duduk di belakang dengerin beliau lagi ceramah waktu itu. Anak masih ingat masa-masa itu tahun 2006 waktu itu di daerah Rempoa, Jakarta Selatan. Tangerang Selatan apa Jakarta? Tangerang Selatan. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini suatu kehormatan saya bisa diundang sampai di kediaman beliau. Mudah-mudahan yang saya cintai juga yang saya muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus seluruh muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah. Tadi saya telat, Ibu. Di depan itu saya punya saudara, saya punya teman Habib Segaf bin Umar. Itu lagi bikin acara. Jadi pas saya lagi lewat, otomatis saya berhenti lihat beliau. Saya berhenti, makanya saya ke sana diminta ceramah cuma sebentar 5 menit, baru langsung di sini. Jadi mohon maaf dan saya tidak lama-lama, hanya intisari saja, lubang intisari. Jadi anggap aja anak lagi nggak ceramah, anggap lagi ngajar, ya, anggap lagi ngajar, agar ibu-ibu semuanya mendapatkan intifa, istifadah dan iktibar daripada apa sih sebenarnya 1 Muharram itu atau tahun baru Hijriah. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tahun baru kita itu adalah tahun baru Hijriah. Nah, 1 Muharram tadi kita memasuki tahun baru Islam. Saudara-saudara sekalian, di dalam kitab-kitab para ulama dijelaskan bahwasanya orang Arab jahiliyah itu dulu mereka nggak punya tahun. Bahkan disebutkan yang pertama kali menemukan tahun itu adalah Ya'la ibn Umar dari Yaman. Tapi nggak beraturan, jadi tidak beraturan. Bahkan itu bukan hanya di zaman Arab jahiliyah, bahkan di zaman Rasulullah, sampai di zaman Sayyidina Abu Bakar, sampai di zaman Sayyidina Umar. Jadi terus nama tahunnya apa? Nama tahun pada waktu itu. Nah, ini kita lagi taklim belajar ya. Jadi nama tahun itu dinisbatkan dari setiap kejadian terbesar yang terjadi pada tahun tersebut. Contoh, ibu-ibu pernah dengar Amul Fil, tahun gajah. Nah, kenapa kok dinamakan tahun gajah? Summiya ama wiladatihir rasul amal fil li'anna malikal habasya ja'a ilal Makkah lihatmil Ka'bah. Dinamakan tahun gajah karena Raja Habasyah datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Kejadian terbesar dalam 1 tahun tersebut itu adalah pasukan gajah yang datang, makanya dinamakan tahun gajah. Paham? Jadi ibu harus paham ya. Nama waktu itu tergantung kejadian terbesarnya apa pada tahun itu. Contoh, ada lagi namanya Sanatul Idni.
Yang dimana pada tahun tersebut Allah mengizinkan Nabi Muhammad untuk memerangi orang-orang kafir Quraisy. Ada lagi namanya Sanatut Tamhis. Jadi nama tahun itu Sanatut Tamhis, tahun pengampunan. Kenapa? Karena pada tahun tersebut kejadian terbesar, Allah memberikan pengampunan yang banyak pada tahun tersebut. Ada lagi Sanah Tajdidul Ka'bah, tahun renovasi Ka'bah. Kenapa dinamakan tahun renovasi Ka'bah? Karena kejadian terbesar dalam satu tahun itu Mekah banjir, kemudian Ka'bah direnovasi. Paham? Ya? Contoh ibarat sekarang nih, lagi rame apa dalam satu tahun ini? Kaum begal nasab. Ya berarti tahun ini bisa dinamakan tahun begal nasab. Begitulah kira-kira perumpamaannya. Paham ya? Tahun 2020 kasus terbesar apa? Sambo. Oh berarti 2020 tahun Sambo. Begitulah kira-kira. Tergantung kejadian terbesar yang terjadi pada tahun tersebut. 2021 Az-Zaitun Panji Gumilang. Berarti apa? Tahun Panji Gumilang. Begitu, itu tamsil perumpamaannya begitu. Paham? Paham? Terus adanya di zaman kapan, Ben? Di zaman Rasulullah belum ada. Di zaman Sayyidina Abu Bakar belum ada. Sampai di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, beliau menjabat 10 tahun khalifah. Tapi di tahun kedua, coba saya mau tanya ibu-ibu, tahun baru ditemukan di zaman khalifah siapa? Khalifah Umar bin, di tahun kedua ketika beliau menjabat. Sebabnya apa? Perhatikan. Beliau pernah menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari yang menjabat sebagai gubernur di Basra. Di suratnya beliau itu di bawahnya ditaruh Sya'ban. Makanya kata Abu Musa al-Asy'ari, ya'tina min amiril mu'minin kitaban maktubun fihi Sya'ban walam na'rif ayu syai'in na'mal ahuwa Sya'ban al-madi, Sya'ban al-an atau Sya'ban al-mustaqbal. Kata Abu Musa al-Asy'ari, kami telah menerima sebuah surat dari Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab. Di surat itu tertulis Sya'ban, tapi kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Apakah ini Sya'ban tahun kemarin, Sya'ban tahun sekarang, atau Sya'ban tahun depan? Paham? Nah, ketika itulah baru fa'istasyara Sayyidina Umar bin Khattab ma'al ashab. Sayyidina Umar bin Khattab bermusyawarah bersama sahabat dan beliau berkata, apa kata beliau? Do'u linna syai'al ladzi ya'rifunahu. Letakkan bagi manusia sesuatu atau tahun yang dimana dengan itu mereka bisa mengenal tahun tersebut. Musyawarah para sahabat. Ada yang usul, bagaimana kalau tahun baru umat Islam diawali dengan maulidnya Nabi, berarti bulan Rabiul. Ada lagi yang usul, bagaimana kalau hari wafatnya Nabi? Oh jangan, nanti orang nggak bergembira, nggak ada pawai obor nanti orang bersedih. Bagaimana kalau ketika Nabi diangkat jadi Rasul? Dari semua usulan-usulan para sahabat yang diterima adalah ra'yi, pandangannya, ijtihadnya, pendapatnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Apa pendapat Imam Ali? Dha'ulin nas, letakkan bagi manusia tahun min narki, daripada kita meninggalkan Madinatul Asnam ila Madinatul Iman. Letakkan tahun bagi manusia mulai dari kita meninggalkan kota berhala yaitu Madinah, yaitu Makkah, menuju kota iman yaitu Madinah. Maksudnya apa? Letakkan tahun bagi manusia itu mulai dari hijrahnya Nabi. Jadi penisbatan hijriah itu diambil dari kata hijrah. Paham Ibu? Ini saya nggak ceramah, ngajar. Cuma bedanya nggak ada kitabnya ngajar. Oke ya. Paham? Jadi penisbatannya udah paham ya? Itu orang paham semua? Udah paham ya? Biar ente balik bawa ilmu. Jangan cuma kita takbir-takbir nggak ada ilmunya nanti. Paham? Berarti jikalau berbicara tentang tahun baru Hijriah, maka tidak bisa dipisahkan dengan hijrah.
Nggak bisa dipisahkan dengan hijrah. Apa itu hijrah? Kalau saya mau menjelaskan hijrah sampai jam 2 ini nggak bakal selesai. Saya kasih inti-intinya saja. Al-hijrah gal al-hijrah intiqal an syai' ila syai'. Ada yang bilang hijrah itu pindah dari sesuatu kepada sesuatu. Ini jeruk nih Bu, jeruk. Kelihatan nggak? Nah, itu bisa dibilang hijrah itu. Kenapa? Karena dia pindah dari sesuatu kepada sesuatu. Ini namanya tatbik, ilmu pakai praktek namanya. Ada lagi yang mengatakan al-hijrah intiqal min maudhi' ila maudhi' wa qasdu tarkil awal itharon lisani. Hijrah itu pindah dari satu tempat yang pertama menuju tempat yang kedua dan menyengajai, punya maksud, punya tujuan untuk pindah ke tempat yang kedua. Berarti kalau nyasar itu bukan hijrah namanya. Karena hijrah itu punya magosi, punya tujuan dari tempat pertama ke tempat kedua. Al-Imam Al-Mujahid mengatakan al-hijrah tarku diyarahum in khafal fitnah wal iktidari fi dzatillah. Orang-orang hijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan rumahnya, kampung halamannya, dia tinggalkan desanya, tempat lahirnya, dia pergi ke tempat lain. Kenapa? Untuk menjaga dirinya dari fitnah, kerusakan dan penindasan. Contoh kayak orang-orang muslim yang di India, yang di Rohingya, yang di Palestina, yang di ini, mereka hijrah ke negara lain untuk menghindari penindasan-penindasan yang dialami oleh mereka. Berarti mereka disebut muhajir atau orang-orang yang berhijrah. Akan tetapi Bapak Ibu-ibu, dari semua pendapat-pendapat ulama tentang hijrah, sebenar-benarnya makna hijrah adalah yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Apa itu? Al-muhajir man hajara min manahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan, berhijrah dari perkara-perkara dosa, dari perkara-perkara maksiat, mungkarat, dalalat, sayyiat, mukhalafat. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan perbuatan dosa, orang-orang yang taat kepada Allah, yang patuh kepada Allah. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang hijrah meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenar-benarnya makna daripada hijrah. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, ayo di tahun baru ini kita hijrah. Hijrah dari apa? Hijrah dari kebodohan menuju kepintaran. Hijrah dari kebobrokan akhlak menuju hijrah menjadi akhlak yang mulia, akhlak yang baik, beradab yang baik. Hijrah dari keterpurukan menuju kejayaan. Hijrah dari kemiskinan menuju kekayaan, menuju kemakmuran. Hijrah dari negara yang lemah menuju negara yang kuat, negara yang tak bisa disogok, negara yang tak bisa dibeli, negara yang perkasa, yang berdiri dengan sendirinya tanpa bergantung kepada negara-negara lain. Hijrah dari pemimpin yang buruk menuju pemimpin yang baik. Hijrah dari pemimpin yang suka menyengsarakan rakyat menuju pemimpin yang memakmurkan rakyat dan mensejahterakan rakyat. Hijrah dari yang suka bohong, suka berdusta, suka nipu. Hijrah jadi orang yang jujur, jadi orang yang amanat. Hijrah dari khianat menuju amanat. Hijrah khususnya bagi para pemuda-pemuda. Jikalau kalian para pemuda-pemuda, kalian rela mati demi klub-klub bola kalian. Anak-anak Persija rela mati demi The Jack. Anak-anak Persib rela mati demi Viking. Anak-anak Bonek rela mati demi Persebaya. Anak-anak Arema rela mati demi Arema. Jikalau anak-anak muda rela mati demi klub-klub bolanya. Anak-anak muda, anak-anak motor rela mati demi geng motornya, demi komunitasnya. Jikalau kalian anak-anak muda lebih rela mati untuk klub-klub bola kalian, komunitas kalian, maka hijrah kalian harus lebih rela mati untuk berjuang menegakkan kebenaran di negara kesatuan Republik Indonesia, saudara. Makanya saya tanya anak-anak muda yang ada di sini semua, anak-anak muda Klender, ya di negara ini. Anak-anak muda Klender, anak-anak muda Klender semuanya siap hijrah, siap hijrah, siap jadi pribadi yang baik, yang taat, yang patuh kepada Allah, yang tunduk kepada Allah. Hijrah
suka nongkrong, hijrah, suka duduk di majelis-majelis ilmu. Hijrah, yang tadinya suka bergaul sama ahli maksiat, duduk bergaul dengan orang-orang Intinya hijrah dari keburukan menuju kebaikan. Kalau ada yang patah hati, yang galau, yang sedih ditinggal pacarnya, hijrah dari air mata menuju senyuman. Hijrah dari kegalauan menuju kegembiraan. Ada satu kaedah bunyinya begini, Bu. Makanya ada orang kan sering bilang, apa itu Habib Bahar jalan-jalan ke mall, Habib Bahar banyak mobilnya, Habib Bahar suka jalan ke sini, suka jalan ke sana, jalan. Saya cuma ketawa aja, kenapa orang bodoh, orang goblok. Oh, Habib Bahar itu hidupnya mewah, bodoh goblok, nggak tahu makna zuhud. Disangkanya zuhud itu harus pakai baju compang-camping, kalau ceramah harus naik kijang tua. Disangkanya zuhud itu begitu, ada orang bodoh. Makanya tidak perlu saya jawab. Zuhud itu bukan pakai baju compang-camping, bukan pakai kendaraan jelek, bukan. Zuhud itu mengosongkan hati dari dunia dan meletakkan dunia di bawah telapak kaki, saudara. Itu zuhud. Ada orang bilang, Habib Bahar ini kapan sih ibadahnya? Perasaan itu jalan-jalan mulu ke sana kemari. Khud waqtak yufrih rabbak wa khud waqtak yufrih qalbak. Ambil waktumu untuk membahagiakan dan menggembirakan Tuhanmu. Dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah. Dan ambil waktumu untuk menggembirakan hatimu. Hatimu gembira dengan apa? Kalau anak senang naik gunung, anak senang koleksi mobil, ya anak gembirakan hati anak. Tapi yang paling penting, ambil sebagian besar daripada waktumu untuk menggembirakan Tuhanmu, dan ambil sebagian kecil daripada waktumu untuk menggembirakan hatimu. Terus anak harus pertontonkan amal ibadah anak sama kalian. Siapa kalian? Tidak ada urusan. Amal ibadahku untuk menggembirakan Tuhanku, amal ibadahku untuk aku sebahkan untuk Tuhanku, bukan untuk kalian. Kenapa? Yang kuperlihatkan kepada kalian hanyalah dunia, agar kalian tahu bagi saya dunia tidak ada harganya. Makanya orang-orang itu, para pengkhianat bangsa, melihat saya masuk penjara berkali-kali kemarin, mereka ketawa terbahak-bahak. Kasihan Bahar masuk penjara. Mereka tidak tahu dari balik penjara Bahar bin Smith sedang menertawakan mereka beserta dunia dan isi-isinya, saudara-saudara. Kan ibu-ibu siap hijrah. Jadi yang suka cerewet, bawel, banyak ngomong sama suami, suka ngomel, hijrah. Jadi istri yang soleh. Sebenarnya saya mau bahas tentang istri soleh, cuma waktunya udah kemarin. Kalau saya bahas masalah istri soleha, wah pulang dari sini ibu jadi istri soleha semua. Intinya begini, ibu, rumah tangga itu kasafina, bagaikan perahu. Siapa perahunya? Ibu-ibu perahunya. Siapa penumpangnya? Putra-putri kalian adalah penumpang perahu. Dan siapa nahkodanya? Suami kalian adalah nahkoda daripada perahu itu. Nah, celaka atau tidaknya penumpang, celaka atau selamatnya penumpang, itu tergantung perahunya. Makanya kata Rasulullah, jaddidis safina innal bahral amik. Perbaharui kau punya kapal, bikin bagus kau punya kapal, karena sesungguhnya lautan itu bahar. Innal bahral amik. Lautan itu dalam, banyak gelombang, banyak angin, badai, topan. Maksudnya lautan di sini dunia. Perbaharui kapal, bikin bagus. Nah, ibu-ibu itu kapal. Jadi celaka atau selamatnya anak-anak kalian tergantung daripada kalian sebagai seorang ibu. Kenapa? Karena ibu itu adalah madrasatul ula, mudarrisah, muaddibah, muallimah, pendidik pertama, guru pertama, kiai pertama, ustadz pertama, pesantren pertama bagi putra-putri kalian adalah kalian sebagai seorang ibu. Baik buruknya anak bukan tergantung bapak, baik buruknya anak tergantung kalian sebagai seorang ibu. Satu contoh, saya kasih contoh.
Syekh Yasin Al-Fadani. Siapa yang tidak kenal beliau? Ulama besar, musnid dunia, ahli hadis. Tapi tidak ada satupun daripada anak-anak beliau yang menggantikan beliau sebagai ahli hadis. Kenapa? Karena istri beliau pengusaha, sehingga semua anak-anaknya jadi pengusaha. Jadi baik buruknya anak tergantung kalian sebagai seorang ibu. Nah, baik buruknya kalian sebagai seorang ibu dalam mendidik anak-anak, ya, itu tergantung dari suami yang mendidik kalian sebagai seorang istri dan menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kalian. Makanya suami itu nahkoda. Rusak atau enggaknya kapal tergantung nahkoda. Jadi intinya celaka atau selamatnya penumpang tergantung kapal. Rusak atau tidaknya kapal, celaka atau tenggelamnya kapal tergantung nahkoda. Berarti semuanya balik ke siapa? Ke siapa? Bapak. Suami lu. Kadang kita laki-laki sekarang ngarep, aneh pengen punya istri seperti Sayyidatuna Fatimah. Anak pengen punya istri seperti Sayyidatuna Mutiyah. Anak pengen punya istri seperti Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar. Anak pengen punya istri seperti Ummu Sulama, Ummu Sulaim. Anak pengen punya istri seperti Sayyidatuna Khadijah, seperti Sayyidatuna Aisyah. Kalau kalian pengen punya istri seperti Sayyidatuna Fatimah, jadilah sosok Imam Ali bin Abi Thalib. Pengen punya istri seperti Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar, jadilah sosok Zubair bin Awwam. Pengen punya istri seperti Sumayyah binti Khabbab yang pertama kali mati syahid dalam Islam, jadilah sosok As. Pengen punya istri seperti Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah, jadilah sosok Rasulullah. Pengen punya istri-istri seperti beliau, kelakuan ente orang suami kayak Fir'aun, mana bisa? Paham? Jadi di tahun baru ini, ya, kembali ibu-ibu kita semuanya, jadikan tahun ini tahun yang lebih baik bagi kita dari sebelumnya. Ibu-ibu kalau pengen tahu dapat berkah atau enggak itu gampang. Tazidut ta'ah, barokah tazidut ta'ah, bertambah ketaatan. Kalau tahun kemarin kita taat, tahun sekarang lebih taat, berarti tahun kemarin itu hidup kita berkah. Begitu saja. Mudah-mudahan di tahun baru yang mulia ini kita semuanya, dari tahun baru ini sampai nanti insya Allah, sampai Allah panjangkan umur kita sampai tahun depan, dalam satu tahun ini kita hidup dalam penuh keberkahan, penuh keselamatan, kemakmuran, kejayaan. Allah permudah urusan dunia akhirat kita. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha. Istri-istri di sini Allah jadikan istri-istri yang soleha. Suami-suami jadi suami-suami yang soleh, yang bisa mendidik istri-istrinya dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Guru-guru kita doakan juga mudah-mudahan panjang umur, Allah perkuat langkahan kakinya di dalam melayani umat Islam, di dalam menyebarkan Islam, di dalam menyebarkan dakwah. Para ustadz, para kiai, para habaib yang ada di seluruh Indonesia, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau-beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir kita bacakan Fatihah untuk guru kita Ya Haji Munawwar Asli, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dan Allah permudah segala urusan dunia akhirat beliau. Al-Fatihah biniyati asallaha yusahhil umur Syekhana Ya Haji Munawwar Asli. Allah yutawil umrahu wa yusahhil umurahu umur dunia wal akhirah wa yaftah lahu futuhatal arsyiyah wa rahmah wal barakah la hadaniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi bisirril Fatihah. Ini saja sedikit, mudah-mudahan bermanfaat sebab masih pengantin baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.